Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kaum muslimin yang melakukan puasa tetapi dia tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Rubba sha'imin hatuhu min siyamihil ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Sia-sia puasanya, percuma. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasanya. Pertanyaannya, apa yang membuat puasa itu menjadi sia-sia? Yang pertama, niat puasa yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena gengsi, sudah gede, sudah dewasa, masa nggak puasa? Atau mungkin karena keluarganya berpuasa, teman-teman dekatnya juga puasa, maka dia malu sehingga kemudian ikut-ikutan dia puasa. Atau mungkin karena nanti akan ada acara buka puasa bersama sehingga terpaksa dia harus berpuasa. Maka puasa yang dilakukan bukan atas dasar imanan wahtisaban, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang seperti ini sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak terima puasanya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Rawahul Muslim. Kemudian yang kedua, yang membuat puasa itu sia-sia adalah qaulaz zur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajjatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Rawahu Bukhari. Apa itu qaulaz zur? As-Suyuti mengatakan bahwa az-zur, qaulaz zur adalah berkata dusta dan memfitnah atau buhtan. Kemudian yang ketiga, yang membuat puasa itu jadi sia-sia adalah berkata laghu dan rafas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal lagwi warrafas." Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagwu dan rafas. Apa itu lagwu? Lagwu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya perkataan yang gak ada manfaatnya atau tidak berfaedah, anfaedah. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, "Inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Tanda baiknya Islam seseorang itu manakala ia mampu meninggalkan hal-hal yang gak ada manfaatnya, yang anfaidah. Termasuk diantaranya adalah perkataan yang gak ada manfaatnya. Kemudian di hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyaqul khairan aw liyasmut," maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Perkataan yang baik itulah perkataan yang bermanfaat. Sedangkan perkataan yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia, maka dia bukan termasuk perkataan yang baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan rafas? Yang dimaksud dengan rafas itu adalah kata-kata porno, kata-kata yang jorok, yang kecil. Kemudian yang keempat, yang membuat
puasa itu jadi sia-sia adalah melakukan berbagai macam kemaksiatan. Jabir bin Abdullah menyampaikan petuah yang sangat bagus dalam Lataif al-Ma'arif. Seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu itu sama saja. Maka jauhi hal-hal yang haram, jauhi maksiat, karena sejatinya puasa bukan hanya menahan dari rasa lapar dan haus, tapi juga menahan dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa dari hal-hal yang haram. Demikian, semoga bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita terhindar dari keempat hal tadi yang dapat menjadikan puasa kita sia-sia. Semoga bermanfaat. Aku fillah Aziz Abu Faiz Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.